Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel Al Fakir, di channelnya Ahmad Samsuri. Kali ini kita akan melanjutkan bab tentang atau perihal darah haid, nifas dan istihadah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah, kita malam ini masuk malam 17 Agustus 2023. Insya Allah besok kita merayakan HUT RI yang ke-78. Mudah-mudahan HUT RI yang ke-78 ini Indonesia semakin jaya dan semakin maju. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fid darin amin. Cabang permasalahan. Andai kata seorang istri mengaku sedang haid, dan suaminya tidak menaruh curiga terhadap istrinya nggak curiga nih kalau suaminya nggak curiga kalau istrinya sedang haid, haram dia menjima istrinya. Jadi jika seorang istri ketika mau disetubuhi oleh suaminya, istrinya mengaku sedang haid, ya, suaminya nggak taruh curiga, itu haram untuk menjimanya atau menyetubuhi istrinya. Tetapi jika suaminya mendustakan pengakuan istrinya, itu tidak haram dia menjimanya. Jika suaminya bilang istrinya itu bohong kalau istrinya sedang haid, maka tidak haram untuk menyetubuhi istrinya. Andai kata suami istri telah sependapat mengenai haidnya, tetapi mereka berselisih soal terputusnya darah haid, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istrinya. Demikian kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wallahu alam. Jadi suami istri berselisih nih tentang berhentinya haid seorang istri. Suami istri berselisih. Yang diterima pendapatnya istri bahwa terputus atau tidaknya haidnya seorang istrinya, yang diterima pendapatnya seorang istri karena dia ngalamin haid, bukan suaminya, gitu. Wallahu alam. Ini dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Baik, kita lanjutkan. Perlu diketahui bahwa keharaman bersenang-senang dengan istri waktu sedang haid berlangsungnya sampai terputusnya darah haid itu dan mandi, karena firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sehingga wanita itu suci. Kemudian apabila mereka telah suci, maka datangilah atau campurilah menurut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi kalau seorang istri itu udah suci, udah bersih dari haid, udah nggak haid lagi, terputus haidnya, boleh untuk dicampuri. Suami boleh untuk mencampuri atau mensetubuhi istrinya. Di sini tidak dibedakan antara mandinya perempuan muslimah dan perempuan zimyah. Perempuan zimyah ini maksudnya perempuan kafir zimmi, gitu kan. Jadi seumpama perempuan zimyah itu masuk Islam kemudian mandi, dia wajib mengulangi mandinya lagi menurut kaul yang sahih. Wallahu a'lam. Berkata Syekh Abu Sujah, wa yahmuru 'alal junubi khamsatu asya', as-salatu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa tawafu wal labthu bil masjidi. Haram bagi orang yang junub melakukan 5 perkara atau 5 hal. Yang pertama, sholat, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, atau menyentuh Al-Quran, tawaf, dan di dalam masjid. Orang yang menanggung janabah disenub junub, ya, karena sebab janabahnya itu dia jauh dari kelima perkara ini, ya. Adapun mengenai keharaman sholat,
Hal itu didasarkan pada ijma para ulama yang termasuk dalam arti sholat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, mengenai keharaman membaca Al-Quran, walaupun satu ayat atau satu huruf secara keras maupun perlahan-lahan, asal diucapkan dengan lisannya, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la taqra'ul haidu walal junubi syai'an minal Qur'ani. Wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca sebagian dari Al-Quran. Jadi wanita haid atau orang yang sedang janabah itu tidak boleh membaca sebagian Al-Quran, itu nggak boleh. Untuk itu yang menjadi dalil keharamannya yang paling tepat ialah kata Sayyidina Ali, tidak ada yang menghalang-halangi Rasulullah SAW dari membaca Al-Quran kecuali janabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lainnya. At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Udah jelas ya. Ya. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah membaca Al-Quran kecuali Rasulullah sedang janabah gitu. Larangan membaca Al-Quran bagi orang-orang yang junub itu sudah masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu apabila orang yang junub itu tidak menemukan air dan tanah untuk tayamum, kemudian sholat, apakah haram membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah maksudnya atau tidak? Ada dua wajah atau dua pendapat. Ya, yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, ya, itu haram dan wajib mengganti dengan zikir. Imam Nawawi membenarkan wajibnya membaca Al-Fatihah. Ya, ini dijelasnya. Mengenai keharaman menyentuh Al-Quran, dalilnya bahwa kalau orang yang berhadas kecil saja haram menyentuh Al-Quran, orang yang junub tentu lebih utama lagi haramnya. Dan kalau menyentuh saja haram, apalagi membaca, ini udah jelas banget ya. Ya, hadas kecil aja haram megang Al-Quran, ya, nyentuh Al-Quran, apalagi yang hadasnya besar. Mengenai keharaman tawaf, dalilnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, at-tawafu bil baiti sholatu. Tawaf di Baitullah adalah sholat. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan beliau berkata hadis ini sanadnya sahih dan telah disetujui oleh banyak kalangan ulama. Juga diberitakan lagi bahwa sabda Nabi Muhammad SAW bunyinya begini, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah ta'ala ahalla fihi nutqa paman natoqa pala yantiqu illa bi khairin. Aduh, kacamatanya nih. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, hanya saja Allah menghalalkan berbicara di dalam tawaf. Oleh karena itu, barang siapa yang bertawaf, janganlah berkata kecuali perkataan yang baik. Jadi tawaf itu sama dengan kedudukan sama dengan sholat, hanya saja kalau tawaf itu boleh berbicara, ya. Cuman harus ngomongnya baik, gitu kan. Hadis ini sahih menggunakan syaratnya Imam Muslim. Adapun mengenai keharaman diam atau duduk di dalam masjid, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan janganlah kamu mendekati sholat ketika junub, kecuali orang yang lewat di jalanan hingga kamu mandi. Jadi mendekati sholat aja orang junub nggak boleh, kecuali kalau lewat, ya, kalau lewat di jalanan nih masjid, kita lewat aja tuh nggak apa-apa, ya. Masjid kita lewat di jalanan aja, jalan menuju masjid, kita lewat aja di jalannya, itu boleh, ya. Sholatnya nggak boleh, harus mandi wajib dulu. Artinya kamu dilarang mendekati tempat sholat. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW,
inni la uhillul masjida li haidi wala junubin. Aku tidak halalkan masjid itu kepada wanita haid dan orang yang junub. Nih hadisnya, dalilnya atau hujahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan berkata Ibnul Qattan, hadis ini adalah hadis hasan. Ketahuilah bahwa berjalan ke sana kemari atau mondar-mandir di dalam masjid itu sama halnya dengan diam di masjid. Jadi orang junub ya berjalan ke sana kemari atau mondar-mandir di dalam masjid itu sama juga diam di masjid. Tidak ada bedanya berdiri atau duduk ketika diam di dalamnya. Kata-kata masjid mengecualikan diam di madrasah, pondok-pondok atau lain sebagainya. Kecuali kalau di madrasah nih, pondok-pondok gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kecuali masjid gitu kan, yang nggak boleh bermondar-mandir di dalam masjid gitu kan. Kemudian perkara-perkara tersebut diharamkan itu apabila tidak terdapat uzur. Kalau ada uzur, misalnya orang itu bermimpi keluar mani di dalam masjid, sedangkan dia tidak dapat keluar karena pintu masjid terkunci. Ya, orang mimpi nih, mimpi jima bahasa Betawi itu. Mimpi keluar mani, mimpi bersetubuh di dalam masjid. Cuma dia terkunci di dalam masjid nih, ya. Kemudian dia mengkhawatirkan keadaan dirinya atau hartanya, maka dia boleh berdiam diri di dalam masjid itu. Nggak apa-apa dalam masjid karena terkunci. Dalam masjid dia ngimpi, dia junub, mimpi basah. Kemudian dia pengen keluar dari masjid, terkunci. Nggak apa-apa, berdiam dulu sementara di dalam masjid karena memang terkunci kan. Imam Rafi'i berkata, dan hendaknya orang yang junub bertayamum dengan selain tanah masjid. Jadi Imam Rafi'i, hendaknya orang junub itu bertayamum dengan selain tanah masjid. Imam Nawawi berkata wajib bertayamum. Imam Rafi'i berkata di dalam syarah As-Shaghir disunatkan tayamum. Imam Nawawi berkata dalam syarah Al-Muhadzab bertayamum dengan tanah masjid hukumnya haram. Tuh, Imam Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Dan boleh bertayamum dengan debu yang dibawa angin ke dalam masjid. Karena ada. Jadi bertayamum dengan masjid, dengan tanah di masjid itu haram. Ya, haram, nggak boleh. Ya kan? Kecuali kalau udah ada debu nih, belum debu, angin kenceng banget nih, debunya masuk ke dalam masjid. Debunya masuk ke dalam masjid boleh itu menggunakan debu yang ketiup angin, debu yang ketiup angin ke dalam masjid, ya boleh digunakan. Kalau tanah masjid nggak boleh. Kalau kata musonib atau pengarang, berdiam di dalam masjid mengandung pengertian bahwa lewat di dalam masjid tidak haram. Nah, ini kata pengarangnya, berdiam di dalam masjid itu maksudnya apa? Lewat di dalam masjid tidak haram. Memang demikian menurut ayat yang telah disebutkan di atas, di muka atau sebelumnya ya, di bagian kedua kemarin itu ya. Dan juga tidak makruh andai kata wanita haid dan orang junub mempunyai maksud tertentu lewat di dalam masjid. Misalnya agar lebih cepat sampai karena jalan melalui masjid itu lebih dekat dan sebagainya. Tetapi jika tidak ada maksud atau niat, hukumnya makruh. Demikian kata Imam Nawawi di dalam Ar-Rawdah mengikuti Imam Rafi'i. Jadi ada seorang wanita misalkan nih pengen lewat masjid, ya, pengen lewat dalam masjid, misalkan ada kepentingan makanya ya, dia pengen buru-buru sampai nih, lewatlah di dalam masjid, nggak apa-apa. Kalau ada kepentingan ya, maksudnya ada maksud tertentu lewat dalam masjid. Oh nih gue ada acara nih, gua takut telat datangnya, lambat datangnya, biar cepet lewat dalam masjid nih, itu nggak apa-apa ya.
Tapi kalau nggak ada maksud apa-apa, lihat dalam masjid aja, itu hukumnya makruh. Ya. Dalam syarah muazzab, Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Ya, mengatakan tidak makruh, tetapi yang lebih baik tidak perlu dilakukan. Ini menurut Imam Nawawi. Nggak makruh sih sebenarnya. Ya, nggak ada maksud tertentu, nggak apa-apa lewat dalam masjid. Cuman lebih baik jangan dilakukan, kata Imam Nawawi dalam syarah muazzab. Tuh. Ada yang mengatakan haram lewat dalam masjid jika orang itu boleh mengambil jalan lain selain jalan dalam masjid. Ya. Kalau dia lewat dalam masjid tidaklah diharuskan mempercepat jalannya, tetapi boleh berjalan seperti biasa. Demikian kata Imam Haromain. Ya, jelas. Baik, cabang permasalahan lagi. Apabila orang junub membaca sebagian dari zikir dari Al-Quran, seperti ketika hendak makan, dia membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dan di akhir makannya dia membaca Alhamdulillah, ya, atau ketika hendak naik ke kendaraan dia membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya Tuhan menundukkan kendaraan itu kepadaku dan aku tidak kuasa mengendalikan kendaraan ini. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Demikian itu apabila orang itu hanya berniat zikir, tidak haram. Jadi walaupun dia lagi head tapi dia pengen makan karena niatnya zikir, ya makan kan baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu enggak apa-apa. Alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya, silakan aja. Itu tidak haram. Asal niatnya berzikir. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika menaik kendaraan baca itu kan ayat Quran. Itu diperbolehkan asal niatnya berzikir. Kalau niatnya tidak berzikir menjadi haram. Jelas ya. Jika orang itu berniat membaca Al-Quran hukumnya haram, ya. Atau berniat kedua-duanya juga haram. Mau niat zikir juga, niat baca Al-Quran juga haram, gitu kan. Harus salah satunya. Niat zikir aja udah, nggak apa-apa. Tapi kalau niat baca Al-Quran haram. Tetapi jika dia berniat apa-apa, Imam Syafi'i memastikan tidak haram. Oh, maksudnya Imam Syafi'i kalau nggak berniat apa-apa nggak haram. Imam Haramain mengatakan tidak haram itu dapat dipastikan karena yang diharamkan itu membaca Al-Quran, sedangkan dalam masalah ini tidak ada niat apa-apa. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa yang sedang diucapkan itu Al-Quran. Ini menurut Imam Haramain. Dalam Syarah Al-Muhazzab, Imam Nawawi berkata para ulama Irak memberi isyarat atas keharaman membaca Al-Quran dengan tidak disertai niat apa-apa. Ibnu Rif'ah mengatakan demikian itulah yang jelas wajahnya pendapatnya dalam syarah kitab At-Tanbih. At-Tabari berkata wajah yang kuat memastikan keharamannya sebab pada dasarnya lapas itu untuk dibaca. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekh Abu Suja, wa yahmuru 'al muhditsi salasatu asya, as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Bagi orang yang berhadas kecil haram melakukan tiga hal. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh atau membawa mushaf atau Al-Quran. Ya, haram melakukan sholat yang mempunyai ruku dan sujud. Ini dalilnya ialah ijma ulama, ya. Sujud tilawah dan sujud syukur itu sama dengan sholat, ya. Demikian juga sholat jenazah. Di dalam sebuah hadis disebutkan la yaqbalullahu sholata bighairi tahurin wala sodaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari barang haram, ya. Jadi orang yang punya junub, ya, dia punya hadas gitu kan, itu tidak
boleh menyentuh Al-Quran, ya. Orang yang punya junub, punya hadas besar, orang yang head itu sholat aja tidak boleh, ya kan. Sujud syukur pun, sujud tilawah pun tidak boleh, karena sujud syukur dan sujud tilawah sama juga dengan melaksanakan sholat. Ya, jelas nih. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis yang lebih sahih dan lebih bagus dalam masalah ini. Yang ini haramnya sholat tanpa bersuci, ya, tanpa bersuci haram sholat, ya kan. Jadi orang yang punya junub kek, orang yang punya hadas kecil kek, maksud gitu kan, itu haram melaksanakan sholat, ya, kecuali kalau dia sudah berwudu atau bersuci, gitu kan. Jangan kan melaksanakan sholat, sujud tilawah, sujud syukur aja itu nggak boleh, ya kan. Kalau harus punya wudu dulu kalau mau sujud syukur, kalau harus punya wudu dulu kalau mau bersujud tilawah, gitu. Sekarang banyak pemain bola nih saya lihat, habis menciptakan gol dia sujud syukur, di lapangan. Kadang-kadang dia nggak tahu menghadap kiblat apa kagak tuh, dia sujud syukur tuh pemain bola. Udah begitu pakai kan pemain bola kan pakai celana pendek, yang pantas sujud syukur. Itu kan semacam melaksanakan sholat, ya kan. Syarat sujud syukur itu harus berwudu, sujud tilawah syaratnya harus berwudu, harus bersuci. Udah begitu harus menutup aurat, udah begitu menghadap kiblat. Itu namanya baru sujud syukur atau sujud tilawah. Karena pemain bola habis menciptakan gol, dia sujud syukur pakai celana pendek. Udah begitu kita nggak tahu dia menghadap kiblat apa enggak. Selagunya aja dia pemain bola gitu. Pelatihnya juga kan begitu. Mungkin pelatihnya udah punya wudu kali sebelumnya. Dia pakai celana yang training menutup aurat. Pelatihnya dia sujud syukur hadap kiblat, bisa jadi kan. Tapi kalau pemain nggak pakai celana kolor, ya belum tentu dia punya wudu. Coba tahu dia udah berwudu nih sebelum main bola, tapi pas lagi lari dia kentut gimana, kan batal wudunya. Dia sujud syukur habis menciptakan gol pakai celana pendek, ya lagunya dapat itu kan. Maaf ya, dia pemain bola, sebagai pemain bola yang di lapangan sana. Mengenai haramnya tawaf, dalilnya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, at-tawafu bil baiti sholati, tawaf itu di Baitullah itu adalah sama dengan sholat. Hal ini telah pun dijelaskan di muka atau di sebelumnya itu. Adapun haramnya menyentuh mushaf, Allah Ta'ala telah berfirman, la yamsuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci, orang sudah suci. Kalau Al-Quran diartikan kalamullah al-azali, tidak mungkin ada kata-kata menyentuh. Jadi boleh dipastikan yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah kitab Al-Quran. Lapas kitab ini lebih dekat untuk kembalinya domir. Domir itu ganti nama ya. Domir hu pada lapas la yamassuhu, kembali domir hu tersebut kepada Allahul Mahfuz, tidak dapat diterima karena Allahul Mahfuz telah diturunkan dan tidak mungkin kata al-mutahharun itu yang dimaksudkan ialah malaikat, karena kalimat la yamassuhu illal mutahharun ini kalimat yang mengandung nafi dan isbat. Sedangkan di atas langit tidak ada yang menempatinya kecuali malaikat-malaikat yang suci. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan kalimat al-mutahharun di atas adalah anak Adam atau manusia, ya jelas. Nabi Muhammad SAW pernah berkirim surat kepada penduduk Yaman
Di dalam surat Nabi itu tertulis la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Al-Hakim berkata sanadnya hadis ini menggunakan syaratnya hadis sahih. Haram hukumnya menyentuh peti atau kotak atau kantung yang berisi mushaf. Nah, jadi haram hukumnya menyentuh peti atau kotak atau kantong yang berisi mushaf Al-Quran. Sebab peti dan kantong itu dinisbatkan pada mushaf itu. Dinisbatkan ya. Dari talinya kantung sama dengan kantungnya. Jika orang itu berniat membawa mushaf dengan tali itu, akan tetapi jika dia tidak berniat membawa mushaf atau Al-Quran dan dia berniat tidak membawa peti atau kantung ya, atau kantung, atau berniat menyentuh peti atau kantung, itu hukumnya tidak haram. Demikian keterangan yang ditashih oleh Imam Nawawi atau dibenarkan oleh Imam Nawawi. Andai kata orang itu melipatkan lengan bajunya pada tangannya, lalu dia membolak-balikan kertas mushafnya dengan tangannya, itu haram hukumnya. Jelas ini ya, lengan bajunya ya, dilipat lengan bajunya, dia membolak-balikan kertas mushafnya, haram hukumnya. Demikian apa yang telah dipastikan oleh jumhur ulama, sebab lengan baju yang melilit pada tangan itu langsung bersentuhan dengan mushaf, langsung bersentuhan tangan kita dengan mushaf, ya kan, haram jadinya. Sedangkan lengan baju itu secara hukum masih termasuk sebagian orang itu seperti yang telah ditetapkan di dalam bab sujud mengenai lengan baju. Adapun haramnya membawa mushaf karena membawa itu melebihi kesannya dari menyentuh, ya kan. Bawa Al-Quran jam lebih dari menyentuh. Kalau menyentuh sebentar doang. Ini kalau kita tenteng itu bawa-bawa, itu lebih dari menyentuh namanya itu. Walaupun demikian, jika andai kata orang yang mengkhawatirkan pada mushaf itu khawatir kalau tenggelam, atau khawatir terbakar, atau khawatir diambil oleh orang kafir, sedang dia tidak sempat bersuci atau bertayamum, boleh dia mengambil mushaf dalam keadaan hadas nih, hadas karena alasan darurat, dan mengambil mushaf di dalam situasi seperti itu hukumnya wajib. Demikian kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab dan kitab At-Tahqiq. Wallahu a'lam. Jadi kalau Al-Quran mau kebakar nih, atau Al-Quran mau tenggelam nih, ya kan, atau Al-Quran mau diambil curi sama orang kafir, mau dirobek-robek, kita belum punya hadas, ya wajib, malah ini hukumnya wajib nih, ya kan. Boleh mengambil Al-Quran tersebut walaupun kita belum punya hadas, ya kan. Itu ini menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab ya, dan kitab At-Tahqiq. Wallahu a'lam bishawab. Pada ikhwan fillah ya rahmatullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya tentang perihal darah haid, nifas, dan istihadah bagian yang ketiga. Dan barangkali para asatizah ya boleh kiranya mengoreksi apa yang saya telah ungkapkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.